Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi kita Selasa 22 Februari 2022 dengan judul Roh yang lemah lembut menerima firman yang menyelamatkan. Terambil dari kitab Yakobus 1 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, salah satu buah Roh Kudus adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti letoy atau lemah gemulai, namun sebuah kualitas karakter di mana seseorang memiliki kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan dan mau taat dan menerima juga setiap pembentukan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang lemah lembut tidak memiliki kekerasan hati, iri hati atau dengki, tinggi hati, kepahitan hati atau sakit hati, tetapi ia memiliki kasih ilahi dan berusaha hidup seturut dengan pimpinan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Yesaya 2 ayat 3 berkata demikian, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati atau lemah lembut di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan atau kebenaran, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Di dalam ayat ini kita melihat pentingnya sikap lemah lembut di dalam mencari Tuhan dan menerima firman Tuhan, sehingga seseorang mau terus hidup di dalam kebenaran, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan ia akan terlindung dari hari kemurkaan. Artinya orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri atau diselamatkan, seperti juga dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati atau lemah lembut akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Di dalam Yakobus 1:21 kita melihat bagaimana pentingnya setiap kita orang percaya untuk memiliki roh yang lemah lembut di dalam menerima firman yang tertanam di hati kita. Hanya orang yang memiliki roh yang lemah lembut yang dapat sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan perubahan hidup. Orang yang memiliki roh yang lemah lembut akan mudah tersentuh firman yang menyelamatkan. Orang tersebut akan membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat dari kehidupannya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kelemah lembutan akan memiliki hati yang keras dan pikiran yang tidak mau tunduk pada firman Tuhan. Saudara, menjadi orang Kristen ukurannya bukanlah lamanya kita menjadi Kristen, rajin ke gereja, tahu firman Tuhan, dan aktif di dalam berbagai kegiatan pelayanan. Menjadi orang Kristen yang sejati ukurannya adalah apakah karakter dan hidup seseorang sudah menyerupai hidup Kristus. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 28. Yang diselamatkan adalah mereka yang lemah lembut menerima firman Kristus. Tetapi orang-orang yang angkuh dan mengeraskan hati, seperti para ahli Taurat, orang Farisi, dan Saduki, serta orang Yahudi yang mengklaim sebagai keturunan Abraham tetapi menolak Kristus, mereka semua binasa karena kekerasan hati mereka. Pagi ini mari kita mau melihat kehidupan kita dan hati kita masing-masing. Periksalah apakah kita sudah memiliki roh yang lemah lembut, atau masih ada kekerasan hati, kesombongan, dan sikap berontak terhadap firman Tuhan. Seperti dikatakan dalam Ibrani 3 ayat 7 yang berbunyi demikian, "Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan semua mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku." Saudara, pastikan hari ini kita mau menjadi orang percaya yang memiliki roh yang lemah lembut untuk menerima firman yang tertanam di hati kita, yaitu firman hidup yang akan menyelamatkan kita, sehingga kita terluput pada hari kemurkaan dan kita akan masuk dalam perhentian di dalam kerajaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.